Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbarian Jasa Putra dengan MPM 2021020016 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Saya di sini akan menjelaskan metode hukum Islam. Metode hukum Islam yaitu ada dua, yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam. Ilmu hukum usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, al-taqyir, al-wadi'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Zuhaya S. Prada menyebut kitab sebagai al-mutaqibi, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Zuhaya S. Prada juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika imperatif ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa disebut dengan haram. At-tasyri fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, disebut dengan al-ibah. Perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu hukum yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanifah, hukum taklifi dibagi menjadi dua, yaitu fardu, wajib, tahrim, karamah, karaha, fad'i, najwi, dan idabah. Menurut ulama Hanifah, jika suatu perintah didasarkan pada detail yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Jika demikian pula hal dengan larangan. Jika larangan itu didasar pada dalil yang qat disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberikan beban. Taklifi juga disebut sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebab adanya yang lain, mashabab atau sebagai syara yang lain, masyruh yang sebagai penghalang mani adalah adanya antara lain. Hukum wadi'i menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalam ditunjukkan untuk mukallaf, maka itu mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud. Upaya ulama dibanding usul fikih dan di bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam mengenali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhramah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum, ada kalanya ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan, atau melalui pendekatan istijad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang istijihad karena mencari akal supaya sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Istijihad sebagai metode penggalian hukum. Istijihad berasal dari kata jahda, artinya al-makayah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis,
Kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, al-maqaya juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata zuhad yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad juga usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan adanya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah satu, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin; dua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh; tiga, berkaitan dengan hukum syari dan amalia; empat, menggali kandungan hukum syari dengan berbagai usaha dan pendekatan; lima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang dari zaninya; enam, hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, apabila saya ada kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.